Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Edinson Cavani didakwa FA atas rasisme di Instagram. Edinson Cavani didakwa FA atas unggahan bernada rasialis di Instagram bulan lalu. Cavani menyapa sang penggemar dengan sebutan Negrito hingga memicu polemik. Cavani langsung menghapus unggahan tersebut dan meminta maaf. Ia menegaskan panggilan Negrito dimaksudkan sebagai panggilan sayang ke seorang teman dan menjelaskan kalau kata itu diartikan secara berbeda di Uruguay. Unggahan Cavani dinilai menghina. Mantan pemain Paris Saint-Germain itu punya waktu sampai 4 Januari untuk merespon dan terancam hukuman skors minimal 3 pertandingan. Klub Liga Inggris kembali tolak wacana 5 pergantian pemain. Klub-klub Premier League masih terbelah menjadi 2 kubu terkait wacana 5 pergantian pemain. Mereka belum juga menemui kata sepakat terkait realisasi wacana ini dalam pertemuan pemilik saham klub Premier League. Dikutip dari Independen, pergantian 5 pemain di Premier League belum akan diterapkan karena 10 tim menolak aturan ini dalam voting. Minimal 14 tim harus setuju atau cuma 6 yang menolak agar aturan ini bisa diberlakukan. Ini adalah kali ketiga aturan 5 pergantian pemain ditolak sebagian besar klub Premier League. Padahal klub-klub papan atas Liga Inggris lantang bersuara mendesak aturan ini harus segera direalisasikan. Sam Allardyce, si juru selamat yang kini latih West Bromwich Albion. Sam Allardyce ditunjuk menjadi manajer baru West Bromwich Albion menggantikan Slaven Bilic. Bukan tanpa alasan West Brom menunjuk Allardyce sebagai suksesor Bilic. Meski karir manajerialnya tak bergelimang trofi, ia memiliki reputasi yang unik, yakni mampu menyelamatkan tim-tim yang diasuhnya lolos dari zona merah di akhir musim. Sky Sport mencatat 7 tim yang diasuh Allardyce selama ini tidak pernah terdegradasi dari Premier League. Beberapa tim bahkan diambil alih olehnya dalam kondisi yang tengah oleng, namun akhirnya berhasil bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris tersebut. Undian Piala Super Spanyol diumumkan, ada potensi El Clasico di final. Undian Piala Super Spanyol 2020-2021 sudah diumumkan. Ada potensi terciptanya duel El Clasico di babak final. Berdasarkan hasil undian pada Kamis 17 Desember 2020, seperti dikutip Marca, Madrid akan berjumpa dengan Bilbao pada 14 Januari 2021. Sehari sebelumnya ada duel Barcelona versus Sociedad. Pemenang dua laga itu akan bertemu di final pada 17 Januari 2021. Awalnya, Piala Super Spanyol akan digelar di Arab Saudi sebagaimana kontrak yang berlaku selama 3 musim. Namun, pandemi COVID-19 membuat Federasi Sepak Bola Spanyol memutuskan lokasi turnamen musim ini akan digelar di dalam negeri. Manuel Neuer, kiper terbaik FIFA 2020. Manuel Neuer resmi didapuk sebagai kiper terbaik FIFA 2020. Hal ini sebetulnya tidak terlalu mengherankan mengingat Neuer menampilkan performa gemilang di sepanjang 2020. Bersama Bayern, Neuer sejatinya mencatatkan prestasi yang luar biasa. Bagaimana tidak, penjaga gawang 34 tahun itu pasalnya berhasil mengantarkan Die Roten meraih treble winner. Tidak hanya sekedar membawa Bayern juara, namun Neuer sendiri juga tampil hebat. Di ajang Liga Champions 2019-2020, penjaga gawang berpaspor Jerman itu mencatatkan diri sebagai kiper yang paling banyak melakukan clean sheet. Begitupun yang terjadi di pentas Liga Jerman 2019-2020. Son Heung-min sahabat Puskas Award. Penyerang andalan Tottenham Hotspur Son Heung-min dinobatkan sebagai peraih penghargaan Puskas Award dalam edisi The Best FIFA 2020. Sebagaimana diketahui, Son memang menjadi penghuni 3 besar finalis penghargaan Puskas Award The Best FIFA 2020. Selain Son, terdapat juga 2 kandidat lainnya, yakni Luis Suarez dan Georgian de Arrascaente. Akan tetapi, gol Son yang dicetaknya ke gawang Burnley
pada Liga Inggris musim 2019-2020, terpilih sebagai gol terbaik tahun ini dan layak meraih penghargaan Puskas Award. Dalam gol tersebut, Son memang menunjukkan kemampuannya yang memang mengesankan. Jurgen Klopp pelatih terbaik FIFA 2020. Juru taktik Liverpool Jurgen Klopp berhasil meraih gelar individu pelatih terbaik pada malam penghargaan The Best FIFA 2020. Sebagaimana diketahui, Klopp memang kembali masuk dalam 3 besar kandidat peraih gelar pelatih terbaik FIFA 2020. Klopp bersaing dengan Marcelo Bielsa dan Hans Flick. Klopp pun akhirnya berhasil memenangkan penghargaan pelatih terbaik FIFA 2020, mengalahkan 2 kandidat lainnya. Penghargaan pelatih terbaik FIFA 2020 tersebut memang cukup layak didapatkan oleh Klopp. Pasalnya, Klopp sendiri memang berhasil membawa Liverpool menyudahi penantian panjang untuk bisa merasakan manisnya titel juara Liga Inggris. Liverpool dan Bayern Munchen mendominasi tim terbaik FIFA FIFPro 2020. FIFA mengambil 11 pemain terbaik untuk masuk Dream Team tahun 2020. Bayern Munchen dan Liverpool mendominasi daftar tim impian yang diberi nama FIFA FIFPro. Pengumuman FIFA FIFPro berlangsung saat malam penganugerahan The Best FIFA 2020 di Zurich. Liverpool menyumbang 4 pemain, Bayern Munchen 3 pemain, sedangkan Real Madrid, Barcelona, Manchester City, dan Juventus masing-masing 1 pemain. 4 pemain Liverpool yang masuk skuad impian FIFA FIFPro 2020 adalah penjaga gawang Alisson Becker, bek Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, dan Thiago Alcantara. Sedangkan 3 pemain Bayern Munchen adalah Alphonso Davies, Joshua Kimmich, dan Robert Lewandowski. Sheffield versus MU, Setan Merah menang tipis 3-2. Manchester United bertandang ke Bramall Lane untuk menghadapi Sheffield United pada pekan ke-12 Liga Inggris. Setan Merah tertinggal cepat di menit ke-5 lewat gol dari David McGoldrick. Henderson in a bit of trouble here. He's closed down really quickly. He's lost the ball. MU kemudian bangkit untuk mencetak 3 gol ke gawang tuan rumah. Gol lahir dari Marcus Rashford menit ke-26. It's a lovely through ball. Oh, what a strike from Marcus. Disusul gol Martial di menit ke-33. Martial onto it. Martial, still Anthony Martial. Dan gol kedua Rashford di menit ke-51. Well, play on says the referee. He's done well. Now Rashford's onto it. Oh. McGoldrick sempat membuka asa untuk Sheffield setelah menipiskan ketinggalan menjadi 2-3 di menit ke-87. Ball is a real swinger in there. And it's gone in. Namun MU berhasil mempertahankan keunggulan mereka ini hingga laga tuntas. Tambahan 3 angka membawa MU ke peringkat ke-6 dengan 23 poin, sementara untuk Sheffield, kekalahan ini membuat mereka semakin terbenam di dasar klasemen. Di laga lainnya, Aston Villa bermain imbang 0-0 dengan Burnley. Robert Lewandowski sah jadi pemain terbaik dunia 2020. Striker Bayern Munchen Robert Lewandowski sukses menyingkirkan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo untuk meraih penghargaan pemain terbaik dunia 2020. Penghargaan ini diberikan pada ajang The Best FIFA Football Award 2020 di Zurich, Swiss, Kamis 17 Desember waktu setempat. Pemain asal Polandia tersebut memang pantas menjadi pemenang karena telah menunjukkan penampilan impresif dalam mencetak gol. Robert Lewandowski juga berhasil membantu Munchen meraih 3 gelar dalam semusim dan menjuarai Bundesliga, DFB Pokal, dan Liga Champions. Dominik Szoboszlai resmi gabung RB Leipzig. Kabar kepindahan Dominik Szoboszlai ke RB Leipzig ternyata benar adanya. Wonderkid asal Hungaria itu sudah resmi berseragam di Roten Bulan. Seperti dilaporkan situs resmi Leipzig, Szoboszlai sudah menandatangani kontrak selama 4,5 musim hingga Juni 2025. Leipzig dikabarkan menebusnya dengan bayaran sebesar 25 juta euro yang merupakan nilai klausul pelepasannya dari Red Bull Salzburg. Kepindahan Szoboszlai ke Leipzig jelas membuat Arsenal dan AC Milan gigi jari. Sebelumnya, keduanya memang berusaha merekrut pemilik 12 caps timnas Hungaria itu. Namun pada akhirnya, Szoboszlai memilih hengkang ke Bundesliga. Roma versus Torino menang 3-1, Giallorossi tembus 4 besar.
AS Roma kembali meraih kemenangan di pekan ke-12 Serie A saat menjamu Torino di Stadion Olimpico Jumat 18 Desember. Giallorossi menang dengan skor 3-1. Roma mencetak 3 gol lebih dulu melalui Henrikh Mkhitaryan di menit ke-27. Mkhitaryan gives Roma the lead. Jordan Veretout di menit ke-43. Up steps Veretout. Milinkovic-Savic close to getting there. Dan Lorenzo Pellegrini. Towards Pedro, and this is Borja Mayoral. Pellegrini now, what a move this is. Sedangkan Torino hanya mampu membalas 1 gol melalui Andrea Belotti di menit ke-73. Couldn't hold it, and there's a chance for Segre. Belotti. Kemenangan ini mengantarkan Roma ke peringkat 4 klasemen sementara dengan 24 poin, sedangkan Torino belum beranjak dari zona degradasi, tepatnya di urutan ke-19 dengan 6 poin. Dekati bintang Lazio, sinyal AC Milan bakal lepas Hakan Calhanoglu. Sinyal kerelaan untuk melepas Hakan Calhanoglu tersiar usai Luis Alberto, playmaker sekaligus bintang andalan Lazio, dikabarkan sedang didekati oleh AC Milan. Laporan dari jurnalis olahraga Italia Alessandro Jacobon lewat akun Twitter pribadinya menyebutkan jika AC Milan memanfaatkan situasi tak mesra yang saat ini terjadi antara Luis Alberto dan Lazio. Laporan lain datang dari Luis Girardi lewat akun Twitter pribadinya yang menyebutkan jika agen Luis Alberto yakni Alvaro Torres telah menawarkan sang pemain pada Paolo Maldini. Kabarnya Lazio menyematkan bandrol senilai 60 juta euro atau sekira 1,35 triliun rupiah untuk Luis Alberto jika AC Milan memang benar-benar tertarik untuk mendapatkan dirinya. AC Milan siap bertarung dengan Juventus dan Inter Milan demi Scudetto. Stefano Pioli menegaskan AC Milan siap untuk bertarung dengan Juventus dan Inter Milan demi Scudetto musim 2020-2021. Stefano Pioli merasa tidak ada salahnya jika timnya memiliki ambisi. Zlatan Ibrahimovic berbicara tentang mimpi meraih Scudetto dan Milan tepat untuk menjadi ambisius. Kata Pioli dikutip dari Sky Sport Italia. Hasil yang kami capai menunjukkan bahwa kami adalah tim kompetitif yang bisa melawan tim terkuat di liga. Lanjutnya, tak betah di Real Madrid, Isco jadi rebutan AC Milan dan Juventus. Raksasa sepak bola Serie A Liga Italia AC Milan dan Juventus dikabarkan sedang saling sikut untuk memperebutkan pemain terpinggirkan Real Madrid, Isco, di bursa transfer Januari 2021. AC Milan sudah lama diisukan mencari gelandang baru untuk membenahi skuad asuhan Stefano Pioli. Sementara itu, Juventus pun juga punya niat yang sama dengan lini tengah pasukan Andrea Pirlo tersebut. Meski demikian, belum ada informasi lebih lanjut terkait hal ini. Selain AC Milan dan Juventus, dua klub tenar Liga Inggris yang bernama Arsenal dan Everton juga dikabarkan berminat kepada Isco. Banyak yang meyakini bahwa Everton lebih unggul mengingat ada Rodriguez di sana. Cedera, begini kondisi terkini Arthur Melo. Sebuah informasi datang dari Juventus. Gelandang mereka Arthur Melo diberitakan mengalami cedera baru-baru ini saat melawan Atlanta dan berpotensi absen di akhir pekan. Football Italia mengklaim bahwa Arthur mengalami cedera di bagian pahanya dan kini tengah menjalani pemeriksaan medis di Juventus. Menurut informan Football Italia, cedera yang dialami di paha kanan sang gelandang diduga tidak terlalu parah. Namun mereka masih menunggu hasil pemeriksaan medis untuk memastikan kondisi cedera sang gelandang. Sulit cari pengganti, Chelsea diminta ikat Giroud dengan kontrak baru. Chelsea diminta segera menawarkan kontrak baru untuk Olivier Giroud jika ingin menjaga kualitas tim di lini serang. Giroud dinilai masih sangat penting, setidaknya begitulah menurut Robert Green. Menurut Green, seharusnya spekulasi masa depan Giroud tak perlu dibesar-besarkan. Giroud bebas mengambil keputusan sendiri dan boleh bertahan jika memang itu yang dia inginkan. Green paham betul pentingnya peran Giroud untuk Chelsea. Sering dipandang remeh, tetapi seharusnya Chelsea tahu bahwa melepas Giroud bakal membuat tim kesulitan, terlebih jika belum datangkan pengganti. Berselebrasi saat cetak gol ke gawang Arsenal, ini dalih Walcott.
Winger Southampton, Theo Walcott akhirnya buka suara soal selebrasi golnya ke gawang Arsenal. Walcott pun menegaskan tidak ada maksud apa-apa di balik selebrasi yang dilakukannya itu. Apa yang dilakukan Walcott memang menimbulkan tanda tanya mengingat Walcott pernah berseragam Arsenal selama 12 musim. Selesai pertandingan melawan Arsenal, Walcott pun lantas memberikan klarifikasi mengenai selebrasinya tersebut. Walcott mengutarakan bahwa apa yang dilakukannya merupakan sebuah kewajaran mengingat setiap pemain yang berhasil mencetak gol memang melakukan selebrasi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!